Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aldi Tri Gabriel dan pada video kali ini saya akan membahas bab 8 yaitu audit pada sistem PDE. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama komponen sistem PDE, yang kedua kelemahan sistem PDE, yang ketiga pengendalian intern pada sistem PDE, dan yang terakhir penerapan standar auditing pada PDE. Sistem PDE. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Komponen sistem PDE. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga metode pengorganisasian data, dan yang keempat metode pemrosesan data. Perangkat keras atau hardware merupakan hardware komputer merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Konfigurasi hardware berisi 5 komponen, yaitu Central Processing Unit atau CPU, peralatan input atau input device, peralatan output, peralatan komunikasi komputer, dan secondary storage. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer yang terkait dengan sistem PDE adalah sistem software dan application software. Perangkat lunak sistem ini melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengelola data sebagaimana mestinya. Perangkat lunak sistem dikelompokkan menjadi: yang pertama, sistem operasi, yang kedua, program unit utility atau utility program, yang ketiga, MPRES dan assemblers, yang keempat, sistem manajemen basis. Metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, traditional file method, dan yang kedua, database method. Kelemahan pada sistem PDE. Yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Yang kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Yang ketiga, informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Yang keempat, pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Yang kelima, informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Yang keenam, berbagai fungsi dapat terkonsentrasikan dalam sistem PDE sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. Hal ini dapat berakibat sistem PDE lebih rentan dari sisi pengendalian dibanding dengan sistem manual. Yang ketujuh, pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan dalam sistem manual. Yang terakhir, pada sistem PDE lebih banyak orang yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi tanpa otorisasi. Pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencangkup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas 1. Pengendalian umum, 2. Pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan sebagainya. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu A. Pengendalian organisasi dan operasi, B. Pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi, C. Pengendalian hardware dan software sistem,
Yang D. Pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Standar umum pertama menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal. Pertama, luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. 2. Kompleksitas operasi komputer klien. 3. Struktur organisasi pemrosesan komputer. 4. Kesediaan data dalam hard copy dan komputer readable prompt. Yang kelima, yang terakhir, penggunaan TABK, teknik audit bergantung komputer, untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Sekian penjelasan saya pada paparan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah penulisan dalam video ini. Biarlah lewat video ini teman-teman semua dapat lebih paham lagi mengenai pengauditan. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya.